semua, selamat jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Kita semua bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Baik, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus dan Maha Agung, kami bersyukur, terima kasih berkat-Mu dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami akan melaksanakan ibadah di Sola Gracia Medan. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu, pengerja dan tim doa Sola Gracia Medan serta jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, supaya ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Begitu juga Bapa, kami berdoa supaya berkati semua alat-alat komunikasi kami, supaya tidak ada gangguan, supaya berjalan dengan yang baik. Bapa, kami juga berdoa kepada semua mengambil bagian dalam ibadah ini, serta hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Bapa Surgawi, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu menjadi peneguhan iman kami dan rema kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mohon doa supaya Bapak pengawas, Ibu Ketua Yayasan Sola Gracia, anak-anak, menantu, serta cucu, supaya ditutup bungkus dengan darah Yesus Kristus, jauh daripada penyakit-penyakit yang dideritanya. Begitu juga Bapa, kami berdoa keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, anak kami, menantu, cucu, serta harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Bapa Surgawi, berkati ibadah ini
mulai dari awal, pertengahan, akhir, supaya berjalan dengan yang baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja yang berkuasa. Dia adalah pemilik hidup kita. Amin. Dengan sukacita mari kita naikkan pujian yang bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyambutnya. Yang membentuk dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bersama memujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Iya, kita percayanya Tuhan Maha Besar. Dia pemilik hidup kita, pemilik dunia ini. Amin. Iya, mari dengan semangat kita kembali naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bersama memujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu bersama memujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Terpuji Allah kita yang dahsyat. Mari dengan hati bersyukur kita mau terus menyembah Tuhan. Naikkan penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Karena hanya Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Bahkan dengan darahnya Dia sudah tebus dosa kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sungguh ya Tuhan, pengabdian kami hanya bagi-Mu Yesus. Karena Engkau
selalu melihat hati kami. Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap masalah kami. Bahkan Engkau Allah yang menemani setiap langkah kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dengan sayapmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Panggilanku hanya padamu. Yesus, Yesus,
setiap hati kami. Engkau Allah yang menjamah setiap kami ya Bapa, sehingga kami menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami yang sudah memuji menyembah-Mu, saat ini juga yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang miskin diperkaya dalam nama Yesus, yang kaya menjadi saluran berkat di dalam nama Yesus, yang luka batin Engkau membalut dengan cinta kasih-Mu, bahkan yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat Engkau Allah yang sudah memberi kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu, karena kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah memuji menyembah Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menyertai seluruh kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini juga kami sudah bisa menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan ini, mazmur kami boleh menyenangkan hati Tuhan, jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan tubuh, roh, dan jiwa kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu Tuhan, agar kami layak menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan kami mau berdoa Tuhan, di mana banyak terjadi bencana alam Tuhan, baik di bangsa kami maupun di bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, turun atas setiap kami Tuhan, atas bangsa kami juga bangsa-bangsa yang ada di dunia ya Tuhan. Jauhkan kiranya kami dari segala bencana alam ya Bapa. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, beri kami kesabaran, beri kami kekuatan, beri kami hikmat Tuhan, menjaga lingkungan kami ya Bapa, agar tidak terjadi bencana alam Bapa. Karena sebagian daripada bencana ini terjadi karena kelalaian kami ya Tuhan, karena keserakahan kami ya Bapa. Beri kami hikmat Tuhan, agar kami menjaga lingkungan kami Tuhan, agar kami tidak menebang hutan sembarangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah yang ada, pemerintah setempat ya Bapa. Biarlah Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan, di dalam mengatasi segala persoalan bencana alam yang terjadi Tuhan. Biarlah semua bantuan-bantuan yang disalurkan sampai kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkannya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah korban-korban, keluarga daripada korban bencana alam ini Tuhan, beri kekuatan, beri penghiburan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami semua, beri kami hikmat Bapa dalam mewaspadai bencana alam yang terjadi, di dalam menghadapi cuaca ekstrim yang ada sekarang ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan pengharapan kami pada siang hari ini. Kami sampaikan kepadamu melalui satu nama yang indah, satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kami sembah dan yang kami muliakan dalam ibadah saat ini. Engkaulah fokus kami dalam peribadatan ini Tuhan. Dan biarlah namamu dipermuliakan dan ditinggikan di tempat ini, melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, pengagungan kami. Biarlah semuanya itu hanya untuk kehormatan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan bagian-bagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya sungguh-sungguh pertolongan Roh Kudus itu dimampukan kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus, bicara Engkau Tuhan bagi kami. Kami umat-Mu siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita dalam ibadah hari ini, saya mengambil satu nats yang sudah tidak asing bagi kita, dan ayat-ayat yang akan kita bacakan ini adalah yang sangat familiar dengan kita, yakni dari Mazmur 23 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-6.
Mazmur 23 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sejak demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan firman Tuhan ini. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang kepedulian Tuhan dalam ketakutan kita. Kepedulian Tuhan dalam ketakutan kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Pasca jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, itulah yang menjadi titik awal di mana manusia memiliki rasa takut. Atau dengan kata lain, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, yang awalnya manusia itu tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidupnya, tetapi setelah kejatuhan itu, manusia sudah diperhadapkan dengan ketakutan-ketakutan. Hal itu tercermin, sedikit kita kilas balik, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka pergi bersembunyi. Ya, di kitab Kejadian dicatat mengapa mereka pergi bersembunyi, karena sudah ada dihantui rasa takut. Ada kesadaran bahwa mereka sudah melakukan satu tindakan yang dilarang oleh Tuhan. Dan sejak saat itulah muncul rasa takut itu, sehingga mereka mau bersembunyi dari Tuhan. Nah, itulah yang diwariskan kepada kita oleh Adam dan Hawa. Sehingga ketakutan itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, atau rasa takut akan hidup ini, sesungguhnya itu tidak bisa kita hindari. Perasaan takut, perasaan cemas, itu adalah bagian yang harus kita jalani dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau pada zaman dulu Adam dan Hawa itu awalnya merasakan ada rasa takut oleh karena dosa, nah kita pun juga memang rasa takut itu karena ada warisan dosa yang kita terima dari Adam dan Hawa, plus ditambah dengan situasi dunia di mana kita tinggal pada saat ini, dari waktu ke waktu menawarkan kepada kita, bukan saja hanya menawarkan, tetapi sekali lagi saya katakan, tetapi mempengaruhi kita untuk takut. Apakah itu karena peristiwa bencana alam, wabah, apakah itu berbicara tentang perang, apakah itu berbicara tentang penyakit, apakah itu berbicara tentang ekonomi dan yang lain-lain. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan terhadap ketakutan kita itu. Bagaimana sikap Tuhan? Nah, seperti tema yang sudah saya sampaikan di awal untuk bahasan kita hari ini adalah kepedulian Tuhan di dalam ketakutan kita. Sesungguhnya Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa di dalam berbagai-bagai peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, lalu membuat kita merasa takut akan hidup ini, sesungguhnya Tuhan itu peduli di posisi kita, di pengalaman kita, di situasi kita yang hidup di dalam ketakutan. Nah, Mazmur 23 ini Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan adalah satu mazmur ya yang sebenarnya agak berbeda dengan mazmur-mazmur di pasal-pasal yang lain ya, khususnya dari Mazmur Daud ya. Banyak dari Mazmur Daud penuh dengan keluhan. Ya, kalau kita baca ya beberapa pasal dalam kitab Mazmur baik sebelum pasal 23 maupun sesudahnya, itu di sana Daud banyak curhat tentang keluhannya kepada Tuhan. Ya, nah khususnya gak usah jauh-jauh kalau kita lihat di pasal 25 itu judul perikopnya adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Banyak Mazmur-Mazmur Daud, terlalu banyak Mazmur Daud mengindikasikan bahwa Mazmur Daud itu adalah Mazmur-Mazmur yang berbicara tentang keluhan kepada Tuhan. Tetapi Mazmur 23 ini agak berbeda dari Mazmur-Mazmur yang lain yang dituliskan oleh Daud. Karena Mazmur 23 ini tidak berbicara ungkapan keluhan, tetapi berbicara tentang penghiburan dan ungkapan kegembiraan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau di berbagai-bagai pasal yang lain Daud banyak mengungkapkan keluhannya kepada Tuhan, tetapi di pasal 23 ini Daud berbicara tentang mengakui tentang pengalamannya dengan Tuhan, yang dimana Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu peduli, dan akhirnya ia bergembira menyampaikan ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang disampaikan oleh Daud di sini. Ya. Sebelum kita sampai kepada dua hal itu, pertama-tama Bapak Ibu saudaraku yang ingin saya jelaskan di sini, Daud memposisikan dirinya sebagai domba dan menempatkan Tuhan itu, mengumpamakan Tuhan itu sebagai satu pribadi gembala. Ya, sekali lagi saya katakan, Daud di sini memposisikan dirinya, mengumpamakan dirinya seperti seekor domba dan mengumpamakan Tuhan itu sebagai satu pribadi, seorang gembala. Nah, tentu hal ini tidak sulit bagi Daud karena melihat latar belakang Daud sebagai seorang gembala kambing domba, pengalaman-pengalaman dirinya sebagai seorang gembala kambing domba, itulah yang dia gambarkan dalam hubungannya dengan Tuhan. Maka di Mazmur 23 ini bahasa-bahasa yang dia pakai menggambarkan tentang siapa itu Tuhan, bagaimana kepedulian Tuhan, itu digambarkan dia di dalam pengalamannya sebagai seorang gembala yang ketika ia menggembalakan gembalaannya. Nah, dari pengalaman itu Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, ada dua hal yang dijelaskan oleh Daud kepada kita pembacanya hari ini, supaya kita jangan terlalu takut. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, supaya kita jangan terlalu takut akan segala hal yang kita hadapi dalam realitas hidup ini. Takut boleh, tapi jangan menjadi ketakutan itu yang mengkubur atau menenggelamkan pengharapan kita kepada Tuhan.
Jangan sampai ketakutan itu akhirnya yang menghantui kita, sehingga kita tidak lagi berpikir positif. Kita tidak lagi bisa menempatkan Tuhan pada tempatnya. Kita tidak lagi menjadikan kita sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Daud menggambarkan bahwa seperti saya katakan tadi, Tuhan itu adalah sebagai gembala. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Daud ingin menyampaikan kepada kita bahwa karena Tuhan itu adalah gembala bagi kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan tentang apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, ketika Daud mencoba menggambarkan Allah itu sebagai seorang gembala, Daud menyadari karena Allah itu adalah sebagai seorang gembala bagi dia, maka Allah itu adalah Allah yang bertanggung jawab, Allah yang peduli terhadap segala sesuatu yang kubutuhkan secara jasmani. Sehingga Daud menyimpulkan, ketika aku menjadikan Allah itu adalah gembalaku, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Daud mengatakan, aku tidak kekurangan suatu apapun. Itu jelas diakui jadi ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu deklarasinya. Tuhan adalah gembalaku, maka konsekuensinya aku tidak akan pernah kekurangan. Luar biasa, simple. Tapi itulah deklarasi atau pengakuan iman Daud. Bahkan di ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pengakuan dia bahwa dia tidak akan kekurangan karena Tuhan itu adalah gembalanya. Dia jabarkan itu bagaimana ketika dia menggembalakan domba-domba gembalaannya, apa yang dilakukan oleh seorang gembala kepada domba-dombanya. Di ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ini berbicara apa? Ini berbicara tentang tanggung jawab seorang gembala di dalam memimpin atau menuntun domba-dombanya untuk menemukan rumput yang hijau dan untuk menemukan sumber air sebagai minuman untuk domba gembalaannya. Tentu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud punya pengalaman sebagai seorang gembala, tidak mudah bagi dia memang untuk menggiring, membawa domba-domba itu menemukan satu tempat di mana bisa ditemukan rumput-rumput yang hijau. Tidak gampang bagi Daud ketika dia menggembalakan domba-dombanya untuk menemukan satu tempat di mana ada sungai, di mana ada sumber mata air untuk memberi minuman kepada domba-dombanya. Tetapi Daud berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan itu kepada domba-dombanya. Karena apa? Kepeduliannya terhadap gembalaannya, kepeduliannya terhadap tanggung jawab yang harus dikerjakan setiap harinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Daud mengilustrasikan, Daud mengumpamakan seperti itulah yang dia alami dengan Tuhan. Ya. Pengalaman yang dia alami di dalam menggembalakan domba-domba itu, itulah juga yang dialaminya secara hubungan pribadi dengan Allah, bahwa Allah memberikan kepadanya kecukupan, sehingga sampai Daud mengatakan,
takkan kekurangan aku. Nah, kalau demikian Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apalagi yang perlu ditakutkan? Ya. Apalagi yang perlu ditakutkan? Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ini yang sudah mulai kita lupakan. Orang-orang yang akhirnya mengalami ketakutan yang luar biasa tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani, sampai ketakutan itu membuat dia stres, depresi, kehilangan akal sehat, bahkan sampai mengambil satu keputusan hingga pada tindakan yang tidak benar. Sesungguhnya karena apa? Tidak lagi mengimani, tidak lagi menyadari seperti apa yang diakukan atau dideklarasikan oleh Daud di sini dalam pengalamannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau mungkin orang yang dihantui oleh ketakutan, orang yang sudah dipenuhi rasa ketakutan yang luar biasa, sehingga di dalam pikirannya tidak lagi pernah melihat hal-hal yang positif. Takutnya bukan lagi Tuhan yang menjadi gembalanya, tetapi pikirannya, rasionalitasnya lah yang menjadi gembalanya, yang mengendalikan segala pikiran dan perasaannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, ini bukan hanya sekedar untuk menyedapkan pendengaran kita tentang sesuatu hal, tetapi ini kebenaran. Daud mengisahkan, mendeklarasikan, ini bukan teori, tetapi dia berangkat dari pengalamannya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sungguh berangkat dari pengalamannya, ia menceritakan apa yang tertulis dalam Mazmur 23 ini, bahwa Tuhan itu peduli. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, kesulitan masih tetap menimpa kita, ya bisa, ya bisa. Persoalan-persoalan ekonomi masih bisa menghantui kita, oh iya. Saya katakan bisa itu terjadi. Tetapi yang ingin saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini, bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak, jangan pernah tentukan situasi hatimu, kondisi hatimu, sukacitamu, pengharapanmu oleh situasi yang ada di sekitarmu. Tetapi tentukanlah sukacitamu, tentukanlah sikap hatimu didasarkan pada keyakinanmu bahwa Tuhan itu adalah gembalamu. Dialah yang menjadi penanggung jawab hidupmu, sehingga di dalam pengalamanmu, pengalaman kita bersama, kita tidak pernah kekurangan. Itu poin yang pertama sebenarnya yang disampaikan oleh Daud, bukti kepedulian Allah itu, sehingga Daud mengatakan, aku takkan kekurangan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Daud di sini, yang pertama tadi baru kita dengar bahwa Daud menyimpulkan bahwa dia tidak akan kekurangan suatu apapun bagi dia, karena dia menjadikan Tuhan adalah gembala. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Daud menyimpulkan, Daud memberikan satu kebenaran bagi kita hari ini. Tuhan itu bukan saja hanya berkuasa memenuhi segala kebutuhan kita, Tuhan itu tidak hanya berdaulat dan berkuasa atas segala kebutuhan jasmani kita, tetapi Tuhan itu juga berdaulat dan berkuasa atas segala musuh-musuh kita. Oleh karena itu tidak perlu takut apapun musuh kita, rintangan apapun yang datang menghadang kita, setan dan kuasa iblis seperti apapun yang mau menerkam kita, tidak perlu takut, karena Tuhan adalah
gembala kita. Nah, menjelaskan ini, Daud tetap sama seperti menjelaskan poin yang pertama tadi, yaitu tetap menghubungkannya didasarkan pengalamannya sebagai seorang gembala menggembalakan domba-dombanya. Demikianlah ia punya pengalaman bagaimana Allah itu sebagai gembalanya memelihara dia dari musuh-musuhnya. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu, khususnya di ayat yang ketiga sampai pada ayat yang kelima. Khususnya saya baca mulai ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Menarik. Ya. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Persis apa yang dilakukan oleh Daud sebagai seorang gembala. Tadi saya katakan, bukti kepedulian gembala kepada dombanya di poin pertama tadi adalah membimbing, menuntun domba-domba itu sampai menemukan rumput yang segar, rumput yang hijau, dan sungai atau sumber air. Tentu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita belajar dari sejarah, belajar dari geografis, tempat di mana Daud menggembalakan domba-dombanya di daerah Timur Tengah sana, di daerah Palestina sana, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tidak semudah kita mencari rumput-rumput hijau di tempat kita sekarang ini, dan itu tidak bisa mudah dilakukan di daerah Palestina sana. Kita tahu daerah sana banyak padang pasir. Ya. Tentu untuk menemukan atau mencari rumput menjadi makanan domba-dombanya, mencari air sebagai sumber untuk minuman bagi domba-dombanya tidak gampang. Tidak segampang kita di Indonesia ini. Sejauh mata memandang begitu banyak mungkin daun-daunan hijau yang bisa kita lihat. Kalau di sana tidak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah jalan-jalan ke sana bisa membuktikan hal itu. Tetapi sebagai seorang gembala dia akan terus berjuang. Nah, di dalam perjuangan itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, seorang gembala ada kalanya harus masuk dan keluar hutan mencari rumput hijau itu. Dan tentu tidak asing lagi ketika memasuki satu hutan, tentu ada banyak di sana apa? Hal-hal yang menakutkan bagi domba-domba, yaitu musuh. Apa itu? Ada banyak binatang buas, ada banyak serigala di sana, ada banyak ular yang bergantungan di pohon-pohon di sana. Terlalu banyak binatang buas di sana, yang dimana domba-domba itu akan menjadi makanan empuknya. Tidak ada cara lain. Gembala harus membawa domba-domba itu melewati itu. Dan itu adalah satu pengalaman yang menakutkan tentunya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Daud dari pengalamannya berbicara di sini. Aku sebagai seorang gembala bertanggung jawab melindungi domba-dombaku dari ancaman musuh, dari serigala, dari ular-ular yang bergantungan di pohon-pohon. Maka seyogianya gembala itu membawa tongkat, ya, gada sebagai senjata untuk menghalau musuh-musuh itu, menghalau binatang buas yang mau menerkam domba-domba peliharaannya. Dan di dalam perjanjian lama juga Bapak Ibu sudah menjadi sesuatu yang umum. Tongkat itu
menjadi simbol kuasa. Ya. Tongkat bagi seorang gembala itu disimbolkan sebagai kuasa. Nah, Daud mengatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud tidak takut bahaya? Sama seperti domba-domba itu tidak takut binatang buas. Karena di tangan gembala itu ada tongkat, ada gada, ada senjata, ada kekuatan yang bisa menghalau musuh. Itulah yang dikatakan oleh Daud, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan kepada musuh-musuh kita. Tidak ada yang perlu kecemasan yang berlebihan terhadap segala intimidasi si iblis dalam bentuk apapun. Sebab apa? Tuhan yang beserta kita. Tuhan yang menjadi gembala kita. Dia adalah Allah yang memelihara, menuntun, dan menjagai kita, memagari kita. Dia Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia Allah yang baginya tidak ada yang tidak mungkin. Dia Allah yang kekuasaannya tidak dapat diimbangi oleh kekuasaan apapun. Kalau demikian, apa yang perlu kita takutkan? Mengapa kita harus hidup di dalam kecemasan yang berlebihan? Mengapa kita terlalu memiliki ketakutan yang berlebihan? Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Sesungguhnya yang membuat kita itu down, sesungguhnya yang membuat kita kadang-kadang sampai anjlok, yang membuat kita itu sampai terkapar, bukan sesungguhnya musuh kita karena lebih besar daripada kita, bukan. Tetapi karena apa? Ketakutan kita yang lebih besar. Itulah yang membuat kita terkapar. Sesungguhnya bukan musuh kita. Maka Yohanes pernah berkata, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, sebab roh yang ada padamu jauh lebih besar kuasanya dari segala roh apapun yang ada di bumi ini. Itu berbicara apa? Itu berbicara Roh Kudus. Ya. Dan itu dijabarkan kembali di situ di ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Artinya apa Bapak Ibu? Saudaraku dikasihi Tuhan. Minyak juga di sini menjadi simbol daripada Roh Kudus itu sendiri. Artinya Roh Kudus sudah dianugerahkan, dikaruniakan Tuhan kepada kita ketika kita mengambil keputusan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita hanya mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan, di saat yang sama Allah mengaruniakan, Bapa di surga mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Karena Roh-Nya ada pada kita, maka Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan dari segala musuh-musuh kita. Karena apa? Roh yang ada pada kita, yang adalah Allah itu sendiri, Dia Allah yang paling berkuasa atas segala apapun bentuk musuh-musuh kita itu. Mengurapi kepalaku dengan minyak, ini menjadi satu simbol, ya, gambaran tentang pentahbisan, mensahkan seseorang itu. Kalau pada zaman raja-raja, ketika raja itu diangkat menjadi raja, dia akan diurapi ya oleh imam. Itu artinya apa? Pengesahan, pengkhususan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kekhususan kita itu lebih lagi dilegitimasi ketika Roh Allah ada pada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di poin yang kedua ini tadi jelas Pemasmur mengatakan, nggak perlu kita takut, nggak perlu kita terlalu cemas terhadap musuh-musuh kita.
di zaman modern ini, apapun yang mungkin banyak diceritakan oleh banyak orang tentang musuh-musuh kita, apakah itu berbicara tentang kekuatan-kekuatan alam roh, perdukunan, dan yang lain-lain, siasat-siasat si iblis dalam bentuk apapun, sekali lagi gak perlu takut, karena kita tidak sendirian. Kalau kita sendirian, kita perlu takut. Tapi karena kita tidak sendirian berjalan, tetapi ada Allah yang bersama kita, yang menyertai kita, tidak perlu takut, karena Dia bertanggung jawab melindungi kita. Dia bertanggung jawab memagari kita dari segala serangan-serangan musuh kita. Maka ditutup oleh Daud di ayat yang ke-6 ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau Tuhan menjadi gembala kita, ya, sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan menjadi gembala kita, apalagi Bapak Ibu yang perlu kita cemaskan, apalagi yang perlu kita takutkan. Kita hanya tinggal menikmati kasih karunia Tuhan. Sekalipun kita ada kalanya di lembah kekelaman, tidak perlu takut, karena ada gembala kita di sana, yaitu Allah kita. Yang perlu kita takutkan adalah, sekali lagi Bapak Ibu, yang perlu kita takutkan ketika kita menjadikan Allah bukan lagi gembala kita, tapi kita jadikan yang lain menjadi gembala kita. Itu yang perlu kita takutkan, dan itu menjadi bahaya yang terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, jadikan Allah gembala dalam perjalanan hidup, maka kita akan menikmati seperti pengalaman Daud. Kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur di dalam pendengaran akan firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang begitu peduli akan hidup kami. Engkau Allah yang begitu peduli akan ketakutan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar bukan saja hanya mengisi pikiran kami, bukan hanya menambah pengetahuan kami, bukan hanya kami dengar melalui telinga kami, tetapi firman-Mu yang kami dengar Tuhan, kami renungkan siang dan malam, lalu kami menjalaninya. Biarlah kami boleh belajar seperti hamba-Mu Daud, menjadikan Engkau gembala kami satu-satunya, dan meyakini bahwa Engkau Allah, gembala yang baik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika sering kali kami mengabaikan Engkau sebagai gembala kami. Sering kali kami menjadikan pikiran kami, kekuatan duniawi, kekayaan kami, jabatan kami menjadi gembala kami, sehingga seringkali kami hidup di dalam ketakutan yang luar biasa. Karena semua itu tidak berkuasa melindungi kami, tidak pernah menjamin kami dari rasa kebutuhan kami, dari rasa takut kami. Tapi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, hanya Engkau gembala yang sanggup peduli di dalam segala ketakutan kami, dalam segala kebutuhan kami. Berkati kami semua Bapa yang mendengar firman-Mu ini. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Di zaman-zaman akhir ini, kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus boleh kuat dan tegar menghadapi masa-masa sukar ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua.